Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami diberi kesempatan Tuhan untuk masih datang, untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran dari firman Tuhan, agar apa yang kami alami pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya hanya firman Tuhanlah kunci jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing yang diberi judul Mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara semuanya. Kita lihat di sini bahwa penulis kitab Ibrani menyampaikan bahwa marilah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Oleh karena itu, di ayat sebelumnya tadi kita lihat kita harus menanggalkan beban dosa yang begitu merintangi kita. Karena hidup ini itu adalah ibarat sebuah perlombaan, saudara. Ketika kita masuk di dalam perlombaan, pertandingan ini, sesuai dengan rencana Tuhan, mari kita juga sama-sama bukan hanya datang, tapi benar-benar melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yaitu mata yang tertuju kepada hasil akhir dari pertandingan itu. Karena kerap kali di dalam hidup kita, mata kita tidak tertuju kepada Yesus, tapi mata kita mungkin tertuju kepada tantangan, halangan dalam hidup kita. Mungkin hanya kita saat ini sedang sakit, iman kita itu hanya pikiran kita, mengapa saya sakit, kita mengasihani diri sendiri, kita tidak ada harapan. Mungkin saat ini ada yang mungkin bisnisnya lagi sulit, atau mungkin dalam hidup ini kita bahkan di dalam pelayanan sekalipun, mata kita seringkali nggak tertuju kepada Yesus. Kita sibuk untuk mengasihani diri dan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Kita sudah lupa bahwa ke gereja itu untuk cari Tuhan, untuk cari Yesus. Mendekatlah kepada Yesus, kepada Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalau engkau datang ke gereja, jangan sibuk untuk mengasihani diri, hanya sibuk mencari berkat, mujizat. Kekristenan kita tidak akan menjadi lebih baik. Kita tidak akan berubah, hidup kita mungkin begitu-begitu saja. Walaupun kita sudah jadi Kristen lama. Karena mata kita nggak pernah tertuju kepada Yesus. Kerap kali mungkin di dalam pelayanan kita, mengapa orang terkadang gampang kecewa, mungkin bahkan mengundurkan diri, bahkan mungkin dia tidak mau lagi mungkin ke gereja, dia mungkin jadi sibuk pindah gereja, pindah sana sini, merasa dikecewakan, merasa sakit hati, merasa tidak dihargai, karena seringkali matanya, pemikirannya, hidupnya nggak tertuju kepada Yesus. Oleh karena itu, mari saudara, kita tanggalkanlah beban kita, ego kita, mungkin rasa mengasihi diri sendiri kita, mungkin kesombongan kita, apapun yang merintangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mesbah ini, saudara, datang ke gereja itu, kita itu haruslah sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau sekarang saudara lihat, mungkin akhir-akhir ini kita ngelihat berita sedang dihiasi di salah satu negara, mungkin kita ngelihat ada terjadi tragedi ketika orang banyak kumpul di dalam sebuah pesta, di dalam sebuah perayaan, tapi kemudian itu menjadi banyak orang mungkin meninggal, saudara, di dalam perayaan itu. Kadang kita mungkin bisa mengambil hikmatnya, saudara. Terkadang kita untuk perayaan pesta, untuk perayaan sesuatu dunia, kita bela-belakan. Kita itu bela-belain untuk datang. Kita mungkin mengeluarkan uang kita, pemikiran kita, mungkin waktu kita luangkan. Bahkan mungkin di dalam pekerjaan kita
sudah meluangkan waktu. Tapi apakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan ketika kita datang ke rumah Tuhan? Apakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik hati kita untuk benar-benar tertuju kepada Tuhan? Kiranya ini patut kita renungkan. Karena kalau hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, apapun keadaan dunia boleh berubah, ada tantangan, saudara, tapi saya yakin bahwa iman kita, pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan di dalam itu semua kita dapat melewati semua situasi itu karena kita percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita. Mari kita lihat satu ayat lagi di dalam Amsal 3 ayat 11 sampai ayat 14. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara lihat di sini. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, kita pasti mau dididik oleh Tuhan. Dan ketika seseorang dididik oleh Tuhan, pemikirannya bukan lagi hanya berpikir masalah dunia. Karena kitab Amsal juga mengatakan bahwa hikmat yang daripada Tuhan, kepandaian yang daripada Tuhan, itu melebihi segala sesuatu, melebihi perak, emas, saudara di situ. Saya beri contoh. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah, di situ juga ditulis, lebih baik seorang anak muda yang penuh hikmat daripada seorang raja tua yang mungkin dia mempunyai segala sesuatu, tapi dia bodoh. Karena mungkin anak muda ini di dalam zaman raja ini dia masih miskin, masih belum punya. Tapi ketika nanti dia bisa menjadi seorang yang mungkin diangkat oleh Tuhan. Saudara lihat ketika Yusuf juga, mungkin kelihatannya rencana Tuhan dalam hidupnya seolah-olah gagal. Kok dia diberi mimpi sampai berapa kali bahwa berkas-berkas Yusuf berdiri, berkas-berkas saudaranya, ayah ibunya itu tunduk, saudara. Ada mungkin ada bintang, ada matahari, bulan juga tunduk di situ. Tetapi dalam perumpamaan itu, kok begitu ada perumpamaan itu tiba-tiba kenapa Yusuf bisa dijual ke Mesir? Tiba-tiba saudara-saudaranya juga dalam itu iri. Kemudian setelah itu Yusuf juga mau difitnah juga oleh istri Potifar. Kemudian masih belum selesai, saudara, perjalanan Yusuf. Tetapi dalam semuanya itu, ketika dia dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya, Yusuf bisa berkata, kamu mungkin mereka-rekakannya untuk kejahatan, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yakin dan percayalah, saudara, apapun yang engkau alami di dalam hidup ini, meskipun saat ini kita tidak mengerti, jangan tolak didikan Tuhan. Anggap itu semua adalah cara Tuhan mendidik kita. Ketika kita diberikan hikmat, saudara, dididik oleh Tuhan, maka hasil akhirnya itu pasti akan lebih bagus. Hasil akhirnya itu pasti tidak mungkin saat ini kita bisa bayangkan 100%, saudara, tapi pasti indah. Jadi kalau saat ini saudara ada sakit, mungkin ada dalam pergumulan, ada beban permasalahan begitu berat, mungkin banyak juga berita-berita negatif, saudara, jangan putus harapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, bukan pendengarannya yang kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala dosamu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri ialah segala kejahatanmu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Marilah kita bangun iman kita dengan mata yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kiranya melalui semua ini, saudara, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat berkat Tuhan disalurkan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya pergumulan, permasalahan, mungkin ada doa-doa, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan,
dalam masalah persoalan tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungi senantiasa. Sehingga saudara terkasih, jikalau mungkin saudara ada yang sakit, mari kita letakkan tangan kita di bagian yang sakit dan kita doakan supaya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saudara masih ada pergumulan, membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan saudara bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.